Oke, kita lanjutkan ke materi sudut berelasi. Di sudut berelasi ini kita punya diagram kartesius, di mana di diagram kartesius ini yang sebelah kanan ini berupa 0 derajat. Nah, 0 derajat ini juga ada 360 derajat. Di mana sudut yang tegak lurusnya ini 90 derajat. Nah, 90 derajatnya tahu dari mana? Nah, dari sini. Ini ngebentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau 90 ditambah 90 karena ini 90 derajat lagi, berarti 90 tambah 90 ya 180 derajat. Nah, ini juga 90 derajat, 180 tambah 90 berarti kita punya 270 derajat. Sehingga nanti di sudut terakhirnya itu 360 derajat. Sehingga satu putaran ini merupakan jumlah sudutnya itu 360 derajat. Jadi ingat-ingat anak-anak semuanya bahwa satu putaran ini berjumlah 360 derajat. Oke, kita lanjutkan. Dari 0 derajat sampai 90 derajat ini merupakan kuadran 1 ya. Ini kuadran 1. Dari 90 sampai 180 ini kuadran 2. Kita singkat jadi KW ya, KW 2. Ini kuadran 1, ini kuadran 2. Nah, yang 180 sampai 270 ini kuadran 3. Nah, yang terakhir berarti ini adalah kuadran 4. Ingat-ingat ya anak-anak, bahwa kuadran 1 itu 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270. Nah, kuadran 4 270 sampai 360. Nah, kalau kita punya kemarin itu kita punya sudut siku-siku. Sekarang kalau kita gambarkan ya, sudut siku-sikunya misalkan seperti ini, sudut siku-sikunya. Nah, yang tegak lurus ini kita tahu bahwa ini Y. Nah, yang rebahan ini, yang di samping ini kalau kita sudutnya di sini ya, misalkan tetanya di sini, ini adalah X. Nah, R. Kemarin kita bahas bahwa R ini selalu positif. Nah, berarti yang menjadi patokan adalah Y dan X. Kita ingat lagi, ini patokannya 0 ya. 0. 0 itu tidak negatif dan tidak positif. Di atas 0 ini bernilai positif. Di bawah 0 itu negatif. Kalau di kanan 0 ini bernilai positif. Kalau di kiri 0 itu bernilai negatif. Sekarang kita lihat di kuadran 1. Nah, ingat-ingat lagi anak-anak, kemarin kita tahu bahwa sin theta, tetanya di sini, sin theta itu adalah Y per R. Y-nya ke atas dari 0, berarti positif, R-nya positif. Maka yang di kuadran 1 ini sin itu positif. Nah, sekarang lihat X-nya positif juga, X positif, Y positif, R positif, berarti cos juga. Ini sin theta ya. Ini cos theta juga positif. Tangen theta juga positif. Artinya apa? Semuanya positif ya. Semuanya itu bernilai positif. Selanjutnya kita lihat di kuadran 2. Kalau kita gambarkan lagi, nah siku-sikunya di sini. Sudutnya berada di sini. Kita gambarkan lagi, ini Y dan ini X. Y-nya bernilai positif karena ke atas, R-nya kan otomatis positif, berarti sin di sini yang positif. Sin tetanya itu positif. Nah, X-nya ke kiri, berarti X-nya negatif. Semua yang ada X-nya itu pasti negatif. Ternyata cos itu kan adalah X per R. Tangan itu adalah Y per X. Ada X-nya kan? Berarti sehingga di kuadran 2 ini hanya sin theta saja yang positif. Nah, selanjutnya di kuadran 3, kalau kita gambarkan lagi ya, adik-adik bayangkan lagi di sini ada siku-siku lagi Y. Nah, ini R, X-nya negatif, Y-nya negatif juga karena ke bawah arahnya. Sehingga R-nya doang yang positif. Kita lihat kalau kita gunakan X per R, Y per R, ini kan pasti negatif. Sehingga yang positif itu hanya Y per X. Karena Y-nya negatif dibagi negatif hasilnya ya positif.
Nah, di kuadran 3 itu tangen theta yang positif. Selanjutnya, kita lihat di kuadran 4. Di kuadran 4 ini kalau kita gambarkan segitiga siku-siku lagi. Nah, di sini tetanya. Nah, kalau kuadran 3 tadi di sini tetanya. Nah, kalau kita gambarkan ini Y, yang ini tetap X, nah ini R. Dari kuadran 4 ini kita bisa lihat bahwa X-nya positif karena ke kanan. Y-nya negatif karena ke bawah, R-nya positif. Semua yang mengandung Y ini akan negatif. Nah, apa aja yang mengandung Y? Nah, seperti sin. Sin pasti negatif. Kenapa? Karena sin itu adalah Y per R. Y-nya negatif, R-nya positif. Negatif dibagi positif pasti negatif. Nah, terus selanjutnya kalau cos, cos X per R. Nah, berarti di sini cos theta lah yang positif karena tangan itu Y per X, Y-nya negatif, pasti negatif. Nah, dari sini adik-adik, anak-anakku, bahwa kita bisa simpulkan di kuadran 1 ini kita bisa lihat bahwa semuanya itu positif, maka kata-katanya semua. Selanjutnya di kuadran 2 adalah sin saja yang positif. Sin saja yang positif. Nah, di kuadran 3 tangan saja yang positif. Nah, yang di kuadran 3 itu cos saja yang positif. Sehingga apa? Kita bisa singkat ini jadi semua sindikat bertangan kosong. Ya, ingat-ingat semua sindikat bertangan kosong. Ini sesuai dengan urutan. Semua artinya di kuadran 1 semuanya positif. Sindikat di kuadran 2 hanya sin saja yang positif. Bertangan, tangan saja di kuadran 3 yang positif. Kosong atau kos, nah di kuadran 4 yang positif. Nah, ini kalian bisa hafalkan semua sindikat bertangan kosong.